Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo beserta jajaran, kepada yang terhormat rekan-rekan dari Dharma Wanita Persatuan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Unit UPT PPDSHL Solo. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya kita dapat berkumpul mengikuti webinar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai COVID-19. COVID-19 itu apa? Mari kita mengenal lebih jauh tentang COVID-19. COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang menginfeksi saluran pernafasan. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di negara Cina, tepatnya di Wuhan pada akhir tahun 2019. Selang beberapa waktu, COVID-19 ini menular ke berbagai negara termasuk Indonesia. Untuk beberapa negara menerapkan kebijakan yaitu lockdown. Dan untuk Indonesia sendiri menerapkan kebijakan yaitu salah satunya PPKM guna menanggulangi dan mengontrol tingkat penularan COVID-19 itu sendiri. COVID-19 bisa menular dan menyerang siapa saja. Dari mulai anak kecil, balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, usia produktif, pria dan wanita semuanya bisa terkena COVID-19. Akan tetapi akan lebih fatal jika terkena pada ibu hamil, lansia, lalu seseorang yang memiliki komorbid, atau seseorang yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah seperti penyakit kanker atau autoimun syndrome. Cara penularan COVID itu seperti apa sih? Yaitu salah satunya melalui droplet. Jadi ketika seseorang pasien positif COVID-19 ketika bersin atau batuk, maka orang tersebut menyebarkan droplet. Maka jika kita menyentuh barang atau benda yang terkena percikan tersebut dan masuk ke dalam tubuh kita, maka kita pun akan terkena COVID-19. Lalu bisa juga lewat permukaan benda-benda atau dari sesuatu yang kita pegang yang sebelumnya terkena dari pasien positif tersebut atau kontak erat dengan pasien positif COVID. Itu sebabnya kenapa para tenaga kesehatan di rumah sakit ataupun di klinik-klinik menggunakan alat pelindung diri atau lebih dikenal dengan APD karena tingkat penularan COVID-19 ini sangat tinggi dan sangat cepat. Gejala COVID itu seperti apa? Jadi gejala COVID-19 itu mirip seperti flu, demam, batuk, sakit tenggorokan, pilek. Akan tetapi gejalanya itu berbeda pada setiap orang, dari mulai gejala ringan, lalu gejala ketika memburuk, dia akan menginfeksi paru-paru, bahkan menyebabkan kematian. Untuk gejala yang semakin memburuk yaitu ditandai dengan demam tinggi, batuk, lalu diare, hilang penciuman atau lebih dikenal dengan anosmia, lalu hilang indera perasa, kelelahan, bahkan sampai sesak nafas. Ada pada satu gejala klinis di mana seseorang kadar oksigen dalam tubuh orang itu menurun tanpa disertai dengan gejala. Dinamakan yaitu happy hypoxia. Jika keadaan semakin memburuk, maka sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter. Lalu nanti atau bisa lapor menelpon ke 119 ekstensi 9. Untuk menentukan bahwa seseorang tersebut terkena COVID-19, dokter melakukan beberapa tahapan. Salah satunya yaitu
ada menggunakan rapid test untuk mengetahui tingkat antibodi yang dihasilkan oleh tubuh dalam melawan virus corona. Lalu ada antigen, rapid test antigen, lalu ada PCR, lalu ada CT scan, dan terakhir yaitu tes darah lengkap. Jika hasilnya sudah keluar, pasien tersebut dinyatakan positif, maka bagi pasien yang tidak bergejala atau mempunyai gejala ringan, dokter akan menyarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dan dengan istirahat yang banyak. Namun akan tetapi jika kondisinya semakin memburuk, maka dokter akan merujuk ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan dan melakukan isolasi di rumah sakit. Lalu dokter akan memberikan obat pereda sakit dan obat lainnya sesuai dengan kondisi klinis yang ada pada pasien. Menganjurkan pasien untuk minum banyak karena jangan sampai kekurangan cairan. Dan penanganan ketika di rumah sakit pun yaitu satu, diinfus agar pasien tidak kekurangan cairan, yaitu yang kedua yaitu menggunakan ventilator untuk membantu pernafasan pada pasien tersebut, dan yang ketiga yaitu pemberian obat, macam-macam obatnya, salah satunya yaitu antivirus, contohnya favipiravir. Pada kasus corona COVID-19 yang parah, komplikasinya itu banyak, yaitu pneumonia, gagal ginjal, infeksi sekunder pada organ lain, bahkan menyebabkan kematian. Long COVID ialah istilah yang merujuk kepada seseorang yang sudah dinyatakan positif lewat hasil PCR, namun masih mempunyai gejala-gejala seperti COVID. Contohnya nyeri sendi, lemas, batuk, demam yang hilang timbul, lalu masih ada sesak. Dan menurut data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia, total kasus di Indonesia yaitu 4.200.000 lebih kasus dengan tingkat kematian yang cukup tinggi yaitu 140.000 lebih jiwa. Akan tetapi semakin kesini tingkat kesembuhannya semakin tinggi yaitu sekitar 4 juta lebih kasus. Pencegahan untuk pencegahan COVID-19 itu sendiri yaitu salah satunya yaitu pemerintah sekarang menggalakkan program vaksinasi. Sekarang vaksin bisa digunakan oleh anak-anak rentang usia 6-12 tahun, oleh ibu hamil, bahkan oleh lansia dapat diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin. Teruntuk pasien atau orang-orang yang memiliki riwayat komorbid bisa mendapatkan vaksin sesuai dengan rekomendasi dari dokternya. Nah, selain vaksinasi yang memang sangat efektif dalam menanggulangi pencegahan dan penularan COVID itu sendiri, yaitu jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya yaitu dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membawa hand sanitizer, jaga-jaga jika keluar rumah tidak dapat menemukan air, kita bisa menggunakan hand sanitizer, menjaga lingkungan agar senantiasa bersih. Dan tidak lupa pola hidup yang sehat dengan cara rutin berolahraga, menghindari rokok dan alkohol, tidak stres, istirahat yang cukup, dan asupan nutrisi yang seimbang. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan webinar kali ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari COVID-19 ini. Semoga di keluarga di rumah
dan semua orang senantiasa dilindungi, sehat walafiat, jauh dari COVID-19 ini, senantiasa sehat, bergembira dengan hati yang gembira agar imun kita senantiasa kuat dan bagus. Demikian saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.